Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, kembali lagi bersama Pondok Iqra. Di kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tajwid kita. Silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Baik, silakan diperhatikan yang pertama, wa ilal, alif lam di sini dihukumi alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Keterangannya bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah, di sini huruf jim, maka lam tersebut harus dizahirkan atau dibaca ya. Wa ilal, seperti itu. Wa ilal jiba, dan ketika membaca ba-nya maka di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Ada harakat fathah lalu berhadapan dengan alif seperti ini. Wa ilal jibali kaifa. Nah, ini bacaan lain atau lain ya. Cara membacanya yaitu harus dilembutkan. Keterangannya bila mana ada fathah lalu berhadapan dengan salah satu huruf mad tabi'i ya atau waw ya, maka itu cara membacanya harus dilembutkan. Kaifa, seperti itu. Nusibat, nah ini tak sukun itu merupakan salah satu daripada huruf al-hamz, maka ketika membacanya itu harus ada napas yang mengalir keluar. Wa ilal jibali kaifa nusibat, seperti itu. Baik, selanjutnya wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal, perhatikan alif lam di sini sama dihukumi alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Wa ilal ardi kaifa. Nah, ini bacaan lain. Cara membacanya itu harus dilembutkan, kaifa, seperti itu. Tetapi jika ketika diwakofkan maka akan menjadi hukum madlin ya. Cara membacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Seperti posisinya ada di ujung ayat atau ketika diwakofkan ya. Sutihat, nah ini tak sukun merupakan salah satu daripada huruf al-hamz, maka ketika membacanya itu harus ada napas yang mengalir keluar ya, baik itu ketika sukun maupun berharokat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Baik, selanjutnya silahkan diperhatikan fadzakir. Nah, di sini ada tanda wakaf seperti ini. Ini menandakan bahwa lebih utama berhenti ya. Jadi kita berhenti dulu lalu lanjutkan ke bacaan berikutnya. Fadzakir innama anta mudzakir, seperti itu. Nah, baik, perhatikan nun yang bertasid itu adalah merupakan huruf gunnah. Maka ketika kita membacanya itu harus ditekankan dari bacaan i kena sekaligus digunakan. Contohnya in, seperti itu. Jadi ditahan dulu ya, baik 2 atau 3 harokat. Innama. Adapun ketika membaca maknya maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil ya. Karena ada mad tabi'i alif lalu berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat ya, antara kalimat innama dan kalimat anta ya. Jadi beda kalimat, maka dihukumi mad jaiz munfasil. Cara membacanya bisa 4 atau 5 harokat. Innama anta, seperti itu. Nah, di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf ta ya, dan ini termasuk ikhfa akrob ya. Maka cara membacanya itu harus disamarkan ya, disertai dengan gunnah. Namun tingkat kesamarannya itu lebih tinggi daripada gunnahnya, itu ikhfa akrob ya. Anta, seperti itu.
anta mudzakir. Selanjutnya lasta alaihim bimusaytir, lasta alaihim. Nah ini juga sama bacaan lin ya. Jadi cara membacanya harus dilembutkan karena ada fathah lalu berhadapan dengan ya sukun. Alaihim, alaihim, seperti itu. Dan di sini ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf ba. Maka di sini dihukumi ikhfa syafawi ya. Maka ketika kita membaca mim sukunnya itu harus disamarkan disertai dengan gunah. Alaihim. Jadi ketika kita membaca mim sukunnya, kedua bibir kita direnggangkan sedikit ya. Lasta alaihim bimusaytir, seperti itu. Baik, perhatikan bacaan bimusaytir, yaitu ada sin kecil di atas shad ya. Ini merupakan salah satu daripada bacaan gharibah atau bacaan yang langka ya. Dan seperti ini terjadinya ada di 4 tempat. Yang pertama ada di surah Al-Baqarah, yang kedua ada di surah Al-A'raf, yang ketiga ada di surah At-Tur, dan yang keempat ada di surah Al-Ghasyiyah, yaitu pada bacaan yang ini ya. Namun untuk bacaan yang ada di sini yaitu pada surah Al-Ghasyiyah itu harus tetap dibaca shad ya. Itu menurut Imam Hafs ya. Jadi tetap dibaca bimusaytir ya, dengan shad, tidak dibaca bimusaytir ya. Baik, kita lanjutkan. Illa man tawalla wa kafar. Illa. Nah ini bacaan illa dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i, ada harakat fathah lalu berhadapan dengan alif ya. Man tawalla, di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan huruf ta ya, yaitu salah satu daripada huruf ikhfa ya, dan ini termasuk ikhfa akrob. Jadi cara membaca ikhfa akrob itu tingkat kesamarannya lebih tinggi daripada gunahnya ya. Man tawalla, seperti itu. Dan bacaan la di sini sama dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat, tawalla wa kafar, seperti itu. Selanjutnya fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhullah. Nah ini lam jalalah dibacanya 2 harokat ya, dan ini termasuk lam jalalah tabkhim. Jadi cara membacanya harus ditebalkan karena sebelum lam jalalah tersebut ada harakat dhammah ya. Fayu'adzibuhullahul, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Adza, bacaan za di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i, ada fathah lalu berhadapan dengan alif ya. Azaban, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Selanjutnya inna ilaina iyabahum. Inna, nun yang bertasid merupakan salah satu daripada huruf gunah, maka ketika membacanya itu harus ada gunah ya, baik 2 atau 3 harokat. Jadi ditahan dulu ya. Contohnya in, seperti itu. Inna ilaina, bacaan lin ya, ada fathah lalu berhadapan dengan ya sukun, ilaina. Adapun ketika membaca naknya, maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat antara kalimat ilaina dan kalimat iyabahum ya. Jadi dihukumi mad jaiz munfasil, dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Ilaina iya, bacaan ya dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Inna ilaina iyabahum,
seperti itu. Baik, selanjutnya thumma inna 'alaina hisabahum. Perhatikan mim yang bertasydid itu sama merupakan salah satu daripada huruf guna, maka ketika membacanya itu harus ditahan 2 atau 3 harokat. Thumma, seperti itu ya. Thumma inna, ini juga sama, nun yang bertasydid merupakan huruf gunah ya. Jadi cara membacanya harus ditahan 2 atau 3 harokat. Thumma inna 'alaina Nah, ini bacaan lin, jadi membacanya harus dilembutkan ya. 'Alaina, seperti itu. Dan ketika membaca naknya di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Hisa, bacaan sa juga sama dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Hisabahum, seperti itu. Thumma inna 'alaina hisabahum, seperti itu. Baik sahabat semuanya, mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.